karena masyarakat juga butuh kepastian kapan perkara ini bisa diuji di pengadilan. Apakah ini orang karena punya pengaruh sehingga tidak bisa diadili di pengadilan, atau karena ada faktor-faktor non-juridis lainnya yang menyebabkan perkara ini tidak bisa diuji di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat-sahabat hukum pidana, saya ingin cerita tentang pengalaman saya ketika baru-baru ini diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk sebuah ulas kasus, ya, di Jawa Timur. Jadi ulas kasus ini atau bedah kasus atau gelar perkara atau ekspos ini terjadi karena ada dugaan tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan dan atau perkosaan pada beberapa orang wanita, ya. Dalam catatan yang dibuat oleh penyidik Polda Jawa Timur, ya, disebutkan ada 5 korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh MS, tersangkanya MS. Saya tentu tidak sebutkan, ya, karena statusnya masih tersangka. Jadi tersangka ini adalah seorang guru dan juga wakil rektor dan juga pengurus sebuah pondok pesantren berpengaruh lah di Jombang, Jawa Timur. Jadi dia ini dipersangkakan merayu, ya, santri untuk dijadikan istri, memaksanya untuk telanjang dan dicabuli dan atau disetubuhi. Nah, dari 5 orang saksi korban yang telah diperiksa oleh penyidik, ya, ada salah satu saksi korban, kita sebutlah namanya MN. MN ini menjadi korban pada tahun 2017. 2 kali dia disetubuhi menurut berita acara pemeriksaan dari polisi atau penyidik di Polda Jawa Timur. Ada lagi Ir. Ir ini malah sejak usia 15 tahun. Pada tahun 2011 masih bangku kelas 3 MTS, ya. Dia sudah menurut hasil penyidikan juga pernah dicabulin oleh MS. Ada lagi SN, ya. SN ini pernah dipaksa untuk telanjang di depan MS di sebuah gubuk, ya, pada tahun 2015. Ada lagi FA, ya, sama disuruh telanjang juga, ya. Bahkan telanjangnya itu di depan kolam, sebuah kolam, ya, saya tidak sebutkan nama kolamnya. Kemudian ada lagi KH, ya, juga disuruh telanjang dan payudaranya diremas oleh tersangka MS. Nah, perbuatan itu kan sudah terjadi, ya, 2015, 2011, 2017. Namun hingga sekarang statusnya sebagai tersangka itu belum dalam konteks hukum pidana, sudah dilimpahkan oleh Polda Jawa Timur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah, saya dan beserta rombongan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan dialog lah terhadap perkembangan perkara ini. Jadi kasus yang dinaikkan itu adalah kasus yang menimpa
MN yang mengalami persetubuhan dan atau perkosaan dan atau pencabulan yang terjadi pada bulan Mei 2017. Jadi sekarang udah 2021, udah 4 tahun. Belum juga tersangka itu berkasnya, ya, berkas yang sudah dibuat oleh penyidik itu dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Karena itu kami berdialog, apa sih yang menyebabkan berkas perkara ini belum dinyatakan lengkap juga. Kalau saya baca berkas perkara dan berdasarkan hasil dialog tersebut, ya, ada 7 kali petunjuk. Wah, ini 7 kali ya. Jadi petunjuknya 7 kali nih. P19 terus. Ya. Pada salah satu petunjuk itu saya diminta memberikan pendapat ahli. Ya, pertanyaan dalam petunjuk itu adalah pertama soal perlu dilakukan visum yang ketiga kali. Yang kedua, alat bukti elektroniknya rusak itu bisa nggak dihadirkan. Yang ketiga, perlu diperiksa alat bukti lainnya. Nah, petunjuk yang pertama itu menurut saya tidak rasional ya. Korban kan sudah divisum pertama dan yang kedua. Kok perlu divisum yang ketiga kalinya? Jadi menurut saya petunjuk itu tidak rasional. Bukan saya saja yang menyatakan tidak rasional, tapi itu banyak pihak ya. Tapi dari sisi hukum pidana juga tidak rasional. Kalau memang ada perbedaan visum yang pertama dan yang kedua, ya dokternya bisa dihadirkan di pengadilan. Kenapa ada perbedaan? Apakah perbedaan itu substantif atau tidak? Yang penting kan ada penetrasi. Sepanjang visum itu menyatakan ada penetrasi, apalagi visum yang kedua itu kan rentang waktunya agak jauh dengan visum yang pertama. Yang kedua, ya tentang alat elektronik yang digunakan untuk merekam perbincangan. Karena ini adalah delik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jadi yang dipersangkakan kepada tersangka itu adalah pasal 285 ya, perkosaan, sama 294 ayat 2 angka 2 huruf E itu tentang pencabulan yang memiliki relasi kuasa ya. Kalau kita masuk pasal 285 tentang perkosaan, berarti di situ perlu ada visum ya, menunjukkan adanya lecet pada alat kelamin ya. Nah, kalau visum itu sudah menyatakan lecet pada alat kelamin, udah cukup. Ya, visum pertama, visum kedua, nggak perlu lagi ada visum ketiga. Ya, yang mengenai ada perbedaan, bisa aja ada perbedaan karena selang waktunya kan terlalu lama. Jadi bisa jadi luka lamanya itu mengalami penyembuhan gitu ya. Jadi tidak, menurut saya dari sisi hukum itu tidak logis dan tidak memiliki landasan yang juridis. Kenapa ada petunjuk visum yang ketiga itu apa landasannya? Jadi harusnya jaksa juga harus rasional juga memberikan petunjuk yang didasarkan pada aturan main. Jadi tidak bisa pakai logikanya sendiri dalam memberikan petunjuk. Nah, setelah kita berdialog ya, jaksa peneliti yang memberikan petunjuk itu menyatakan bahwa antara visum pertama visum kedua ada perbedaan. Tapi menurut saya perbedaan itu tidak esensi. Kemudian perbedaan itu juga sudah diklarifikasi oleh dokter yang membuat visum. Artinya udah clear dong antara visum pertama dan visum kedua. Nggak ada persoalan lagi. Artinya petunjuk itu sudah bisa diselesaikan. Ya. Nah, soal alat bukti elektroniknya rusak, menurut saya, karena pasal yang dipakai adalah 285 KUHP, 294 ayat 2 angka 2 huruf E. KUHP itu kan mendasarkan pada alat bukti yang ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, ada 5 alat bukti itu. Itu beberapa kali saya sebutkan di dalam video saya. Jadi dia tidak mengandalkan alat bukti elektronik sebetulnya. Jadi ada saksi, ada keterangan ahli, ada petunjuk, ya, ada keterangan terdakwa, kemudian ada surat. Nah, 2 alat bukti sudah terpenuhi.
ya, ditambah dengan keterangan ahli. Itu ada 3 dong alat bukti. Nah, karena ada 3 alat bukti, harusnya kasus ini sudah bisa di P21-kan. Biarlah nanti terdakwa yang melakukan pembelaan bahwa dia diduga melakukan tindak pidana atau tidak dengan pengacaranya, supaya ada kepastian hukum juga, sehingga perkara ini tidak berlarut-larut demikian rupa ya. Apalagi petunjuknya itu udah begitu lama, 7 kali itu menurut saya antara petunjuk 1 dan petunjuk 2, 3 itu pun tidak memiliki hubungan kausal ya, yang cukup baik ya. Petunjuk 1 udah dipenuhi, muncul petunjuk 2 yang tidak mengkorek, bukan masuk pada pemenuhan petunjuk itu ya, tetapi malah muncul petunjuk yang lain lagi. Jadi kan harusnya kalau memang mau buat petunjuk itu kan udah, kalau memang ada 5 aspek, ya tulis aja 5 aspek. Nanti dilihat aspek pertama terpenuhin atau tidak, aspek kedua terpenuhin atau tidak, ketiga tidak. Jangan setelah 5 petunjuk ini dipenuhi, muncul petunjuk berikutnya yang tidak ada hubungannya dengan yang 5 ini. Itu kan tidak logis juga ya. Jadi harusnya di kejaksaan juga perlu ada aturan main bagaimana sebenarnya penilaian objektif ya terhadap apa yang sudah dipenuhin oleh penyidik ketika jaksa memberikan petunjuk. Dan perlu juga panduan bagaimana membuat petunjuk yang memiliki landasan juridis, karena petunjuk itu harusnya kan fokus pada pemenuhan alat bukti. Kalau alat bukti ini sudah terpenuhin dan sesuai dengan fakta, dan itu bisa nanti dipertahankan di pengadilan, menurut pandangan saya harusnya berkas itu sudah bisa dinaikkan. Biar nanti pengadilan yang menilai apakah dakwaan yang kemudian juga tuntutan jaksa penuntut umum itu terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak. Karena hakim juga dalam memutus satu perkara itu juga didasarkan minimum pada 2 alat bukti ditambah dengan keyakinannya. Nah, kalau penyidik sudah menyediakan 5 orang saksi, sudah ada visum, sudah ada keterangan ahli, meskipun tersangka membantah perbuatan itu, paling tidak ada 3 alat bukti yang sah menurut KUHP. Ya tinggal diuji di pengadilan apakah alat bukti tersebut memiliki tingkat kepercayaan dan keyakinan dan kualitasnya memenuhi syarat sebagai alat bukti atau tidak. Tapi dari sisi kuantitas sudah terpenuhi. Sehingga ada kepastian hukum. Masyarakat juga menanti kepastian hukum itu supaya tidak berlarut-larut perkara ini sampai bertahun-tahun tidak tuntas juga. Karena itulah kunjungan saya kemarin itu dalam rangka bukan ingin mengintervensi kewenangan jaksa, tetapi paling tidak mencari solusi, melihat kondisi masyarakat, karena masyarakat juga butuh kepastian kapan perkara ini bisa diuji di pengadilan. Nah, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebetulnya. Masyarakat tidak mau tahu kenapa petunjuknya begitu banyak. Ini kan kalau petunjuknya terlalu banyak bisa menimbulkan pikiran yang macam-macam juga ya di kalangan masyarakat. Ya, sehingga dianggap apakah ini orang karena punya pengaruh sehingga tidak bisa diadili di pengadilan, atau karena ada faktor-faktor non juridis lainnya yang menyebabkan perkara ini tidak bisa diuji di pengadilan. Dalam pertemuan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, selain utusan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hadir juga ya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas ya. Kemudian juga dari Bareskrim Polri ya. Kemudian juga dari LBH Surabaya juga hadir ya. Kemudian ada juga utusan dari WCC, di Women Crisis Center Jombang, karena kasus ini kan ada di Jombang. Organisasi masyarakat Gus Durian juga hadir. Kemudian juga dari kampus. Ya, jadi ternyata kalangan masyarakat di Jombang itu punya perhatian yang tinggi juga dengan kasus ini. Jadi dalam pertemuan itu mereka walaupun tidak berbicara tapi memantau bagaimana sebenarnya perkembangan penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saya pikir ini sahabat-sahabat hukum pidana, kita nantikan ya bagaimana perkembangan perkara ini. Mudah-mudahan ya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
punya keyakinan, saya sekali lagi punya keyakinan bahwa alat buktinya cukup dan dinyatakan lengkap apa yang disajikan oleh penyidik, ya. Kemudian dilakukanlah penuntutan sehingga kasus ini pun bergulir dan kita akan tunggu bagaimana pengadilan mengadili perkara ini. Kita nantikan bagaimana episode berikutnya. Saya akan terus hadir mengawal kasus ini, dan sahabat-sahabat jika ingin mengetahui secara detail kasus ini silahkan cari di media massa. Saya tidak bisa menyampaikan siapa nama tersangka, siapa nama korban karena ini masih dalam tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Terima kasih dan salam hukum pidana.